Maaf, aku terlambat. Maaf, aku telat. Setelan, anggur merah, dan butler memang standar pemeran utama pria game. Kencan buta gagal, game over. Aku bisa kembali ke dunia nyata. Senang bertemu. Ini kartu nama saya. Jin Nanxing, pemeran utama pria Wei Yang Love. Jadi Anda Jin Nanxing. Saya bukan Jin Nanxing. Apa saya Ai? Ini anggur yang diperam dalam tong kayu ek. Memiliki aroma mulberry dan black currant, tetapi juga kayu manis dan ek yang kaya, dan juga memiliki dan wildberry dan mint. Rasanya segar dan halus. Nona An, cobalah. Nona An? Saya hampir lupa. Anda lebih suka dipanggil Lilian, Nona Lilian. Saya harap perusahaan Anda bisa bekerja sama dengan kami untuk bertanggung jawab atas proyek luar negeri kami. Apa yang Anda bicarakan? Saya bukan Nona An. Aku Zhuang Shishi. Penerbangan Miss An tertunda. Dia baru turun dari pesawat. Maaf. Jodohmu berdiri tepat di belakangmu dan menantikan pertemuan denganmu. Astaga, olong banget. Dia di mana? Kamu juga salah? Halo, aku Sui. Suyi, kamu persis seperti senior Xing Yulin. Jadi, kamu nunggu aku di sini? Maaf. Tante Zhang bilang kamu suka bawa tas Hello Kitty, biar aku bisa langsung kenali kamu. Dokter Su, kamu sungguh perhatian dan jeli. Kamu tahu aku. Aku sedikit belajar ilmu wajah. Meskipun aku cuma main Wei Yang Love 10 menit, tapi aku ingat kamu. Kamu dokter gigi yang sangat pintar. Riasanmu tadi cukup unik. Sebentar lagi Halloween. Aku latihan makeup lebih awal. Masih ada 162 hari 12 jam. Sayang, Sui 0 poin untukmu. Kalau misi gagal, aku akan mulai lagi. Apa? Kukira misi gagal. Permainan akan berakhir otomatis. Aku harus mulai lagi. Dokter Su. Makan telur ya. Apa kamu punya hobi? Aku suka baca novel, nonton anime, dan main game. Kalau kamu? Museum, perpustakaan, dan planetarium. Kita berbeda minat. Gimana cara dapetin hatinya? Putus, paham? Kamu nggak cantik juga nggak pintar. Aku tuh hebat banget. Kamu nggak pantas sama aku. Mending nyerah aja deh. Kak Qin Yulin itu juara sekaligus cowok keren. Tapi kamu nggak cantik juga nggak pintar. Kamu nggak bakal bisa. Aku cuma main-main sama kamu, ngerti? Kamu cuma brengsek yang cuma bisa PUA. Kamu siapa sih berani siram aku? Aku yang siram. Kamu cuma bisa merendahkan perempuan dan menekan perempuan buat pamer diri dan merasa lebih unggul. Di atas ada kamera. Ayo. Bajumu kotor? Terima kasih. Kamu lihat kejadian gak adil, lalu siram air. Terima kasih sudah menunjukkan keberanianmu. Kamu udah menyelesaikan tugas utama.
Nilai ketertarikan Suyi padamu sudah 60 poin. Selamat, kamu berhasil lolos level ini. 8.888 koin. Oh, ternyata nggak susah juga naklukin cowok kertas. Menurut alur cerita, Suyi yang bergaji tinggi mengantarku pulang naik mobil mewah dan membantuku memasang sabuk pengaman. Nanti kamu pulang naik apa? Naik taksi atau naik bus? Artinya, dia jelas nggak mau mengantarku pulang. Itu alasan mundur yang bagus. Nanti kamu pulang naik apa? Jauh nggak kalau nyetir pulang? Aku suka menginjak setir, menatap cahaya bulan, dan angin malam, dan merasakan vitalitas alam. Haha, bagus sekali. Dokter Su, kamu puitis banget. Aku duluan. Tunggu. Gimana cara ngembaliin ini ke kamu? Nggak usah dikembalikan. Ini buat kamu. Bukankah aku pinjam baju ini untuk minta kencan kedua? Kamu nggak main sesuai aturan sama sekali. Itu telepon Mama. Ibu dalam game itu lemah lembut dan berbudi luhur. Dan dia sangat menyayangi putrinya. Akhirnya, giliranku merasakan kehidupan bahagia pemeran utama. Halo, Mama. Keluargaku bangkrut. Keluarga tokoh utama bangkrut. Dan orang tuanya kabur ke luar negeri. Karena dia bukan badan hukum atau pemegang saham, jadi dia tidak punya tanggung jawab bersama. Bukankah ini kayak cerita klasik tentang gadis kaya yang jatuh miskin? Misi utama minggu ini akan segera dimulai. Silakan hadiri wawancara jam 2 siang untuk posisi asisten Jin Xingnan. Sistem. Jin Xingnan itu nggak mempan dengan cara lembut atau keras, dingin dan kejam, kerja terus. Gimana caranya aku hadapi dia? Sudahlah, gimana caranya? Nanti, lihat aja. Kok aku masih di sini? Sayang, fungsi teleportasi kamu sudah habis. Tolong pergi sendiri ke tujuan. Cuma tinggal 1 jam lagi. Pak, tolong jalan lebih cepat. Aku buru-buru. Dalam 1 jam, aku harus sampai di gedung Fuxing. Pak, macetnya sampai kapan? Setengah jam. Halo, Hei, Mbak Cantik, aku sudah nunggu 10 menit. Kenapa kamu belum keluar? Aneh, kenapa lokasi kamu makin jauh dari aku? Akhir-akhir ini, sering terjadi perampokan mobil di Weiyang. Harap berhati-hati. kamu siapa? Mbak, jangan heboh. Kamu buru-buru naik mobil, dan langsung pasang sabuk pengaman. Aku gak sempat bereaksi. Kalau gitu, biarkan aku turun. Kamu bilang mau ke gedung Fuxing, kebetulan aku searah, jadi aku antar kamu karena baik hati. Aku nggak peduli dia baik atau enggak. Aku anggap dia NPC ganteng. Karena kamu buru-buru, aku ambil jalan pintas. Mbak, pegang erat, mungkin bakal agak goncang. Makasih. Mabuk perjalanan itu nggak enak. Olesin di pelipis biar reda. Mbak, kamu minta aku bantu? Oh, nggak usah. Mbak, kamu terpesona sama wajahku? 360 derajat, tanpa sudut mati. Coba aku lihat. Kamu ada lingkaran hitam di bawah mata. Aku curiga kamu lemah ginjal. Oke, aku akan perbanyak makan daging kambing. Nih, makasih. Aku pergi dulu dah. Hei, itu kayaknya bintang cowok Cuchen. Bos, ada kandidat terakhir. Perkenalkan diri Anda dulu. Halo, Pak Jin. Saya lulus dengan gelar master tahun ini, jurusan administrasi bisnis. Kamu, Pak Jin,
Saya yakin bisa menjadi bagian dari Fuxin. Kekayaan ada di hati orang. Dan bangunkan kehidupan luar biasa Anda. Dan Menghafal iklan itu tidak berguna. Cium dan lihat apakah kamu bisa membedakan 10 aroma itu. ini jelas mempersulit saya. Pak Jin, jelas hanya ada 9 aroma di dalamnya. Tapi Anda bersikeras mengatakan ada 10. Apa maksud Anda? Kalau begitu, katakan padaku, 9 aroma apa saja yang ada? Aroma atasnya adalah jeruk bali, jeruk, dan teratai. Aroma tengahnya adalah lada, kayu manis, dan geranium. Dan aroma dasarnya adalah nilam, cheddar, dan benzoin. Setelah Wei Yang Love diluncurkan, Jin Nanjing membuat seri ungu populer dan segera meluncurkan model kolaborasi. Saya begadang bulan lalu untuk mengerjakan kasus ini. Tentu saja, saya ingat dengan jelas. Saya sudah mengganti 18 asisten. Saya harap kamu bukan yang ke-19. Sayang, selamat atas wawancara suksesmu. Silakan lengkapi kontrak juru bicara Chu Chen, tanda tangani kontrak dengan sukses untuk lulus level. Chu Chen. Siapa sih Chu Chen? Mbak, apa kamu terpesona sama wajahku? Aku lihat kamu. Kamu punya lingkaran hitam di bawah mata. Aku curiga kamu lemah ginjal. Aku sebenarnya ngejek ginjal bintang besar. Zhuang Xixi. Apa Liang Jingru yang kasih kamu keberanian? Apa Liang Jingru? Pak Jin, ini sandwich Anda. Roti gandum utuh tanpa salad, dengan saus tomat, baconnya setengah matang, dan daging luncheonnya double. Kamu cukup tahu seleraku. Bos, ada kandidat terakhir. Kalau dia makan seperti ini, dia tidak akan habis sampai malam. Pak Jin, ini rencana pemasaran parfum seri ungu produk baru kami. Lumayan. Setidaknya nggak bakal aku buang ke tempat sampah. Bercanda. Aku pekerja iklan profesional. Untuk eksposur merek kita, aku sarankan kita segera menentukan juru bicara. Ada kandidat yang kamu rekomendasikan? Chu Chen. Oh, kebetulan sekali. Sama seperti yang kupikir. Duduk. Kalian saling kenal? Iya. Kalian kenal atau enggak? Nggak. Iya. Kembali ke topik, tawaran jabatan dan perlakuan dari Fuxin sangat tulus. Tapi sekarang ada beberapa merek lain yang siap mengontrakku. Jika kerja sama kita berjalan lancar, untuk Fashion Weekmu selanjutnya, Fuxin bisa jadi sponsor eksklusifmu. Saran Pak Jin benar-benar bikin jantungku deg-degan. Tunggu. Di sini tertulis ada perjanjian pesaing. Kalau kamu tanda tangan kontrak ini, maka kamu nggak bisa terima endorsement lain. Aku tahu. Kamu tahu, kamu tetap tanda tangan. Kak Chen, harga kami sangat bersahabat. Kamu pikir kami kayak lagi butuh uang? Kak Chen, aku dapat lebih banyak, jadi kamu bisa dapat lebih banyak. Lagi pula, aku orangnya keras kepala. Aku cuma endorse satu merek, dan cuma satu. Chu Chen, terima kasih sudah memilih Fuxing. Selamat bekerja sama. Kak, bisa antar aku? Kak Chen, kamu lebay. Kamu nggak tahu seberapa populer si Chen kita. Basement dan bandara itu tempat fans sering nungguin dia. Aku harus jaga dia baik-baik. Ini mah masalah manisnya seorang bintang besar. Kak, jangan ketawain aku. Kedepannya, pasti ada gangguan di kerja. Kenapa kita nggak saling add WeChat aja? Oke. Astaga, matahari terbit dari barat aja. Kapan si Chen kita dengan sukarela nambahin WeChat cewek? Kak Chen, kamu paling cantik kalau diam. Kayaknya aku pernah lihat cewek ini sebelumnya. Apa dia si pujaan hati yang selalu kamu bicarain? Pujaan hati? Kak, kami ada urusan, kami pergi dulu. Hei, Nona. Aku akan datang bicara sama kamu sendiri lain hari. Sayang. Selamat menyelesaikan tugas pamungkas. Kamu akan menerima hadiah fungsi tak terlihat. Kamu bisa memilih menjadi tidak terlihat di tempat tertentu.
Tidak terlihat. Lalu aku bisa. Xiao Chen, kayaknya pacar masa kecilmu amnesia. Dia sepertinya sudah benar-benar melupakanmu. Udah lebih dari 10 tahun, mungkin dia udah lama lupa sama aku. Waktu kamu kembali ke Cina, kamu udah cari kemana-mana untuk pacarmu, Zhuang Ixi. Aku kira kalian udah saling kenal. Apa? Chu Chen ternyata pacar masa kecilku. Harusnya aku main lebih banyak bab. Aku bahkan nggak tahu info penting kayak gitu. Aku dapat alamat kakakku, aku menemuinya keesokan harinya, tapi dia kira aku driver ojek online. Hari aku naik taksi buat wawancara di Fuxin, aku pikir aku ketemu sopir yang baik hati. Tapi, semua ini bukan kebetulan. Xiao Chen, kamu tanda tangan kontrak dengan Fuxin demi dia, kan? Nggak sepenuhnya. Sebagai endorse pertamaku, Fuxin adalah pilihan yang bagus. Aku cuma nggak nyangka, kalau setelah kecelakaan kakakku, dia akan memilih jadi asisten di Fuxin. Jadi kamu cepet banget tanda tangan sama Fuxin. Kamu mau bantu dia biar cepet punya posisi di Fuxin, kan? Jelas banget kalau kontrak ini penting banget buat dia. Kayaknya dia udah lupa sama kamu. Masuk akal nggak sih kamu ngelakuin ini? Aku cuma mau dia bahagia. WeChat-nya cuma kelihatan 3 hari. Chu Chen, kamu tuh anak liar banget. Kamu nggak punya ortu, kasihan banget. Anak liar, anak liar, anak liar. Dia adik laki-lakiku. Siapa yang berani nakalin dia? Kak Sisi, makasih. Kak, kamu beneran nggak mau aku? Dia kelihatan sedih banget. Kenapa aku harus menutupi diriku? Dia nggak bisa lihat aku. Sayang, fungsi silumanmu sudah habis. Kak, apa aku bikin kamu gugup? Chu Chen, kamu ngapain? Kak, aku sudah menunggumu terlalu lama. Aku agak cemas. Kak, kamu ingat waktu kita kecil, burung origami yang kita lipat bersama? Aku ingat. 101 burung origami. Mewakili 101 harapan. Dan di setiap harapanku, kamu ada di dalamnya. Chu Chen, kamu mabuk. Kak, bisakah kamu menemaniku? Aku tidak menyangka bintang pria yang penuh rumor itu adalah pejuang cinta sejati. Kamu akan memulai misi tingkat lanjut. Tolong hentikan Jin Nanxing. Kecelakaan mobil jam 3 sore besok. Kecelakaan mobil. Bos,
Kita akan pergi ke pabrik pengecoran nanti untuk menghadiri rapat pemegang saham. Bukankah kita harus memberitahu ketua? Ayahku akhirnya liburan ke luar negeri. Aku bisa mengurus orang-orang tua itu. Oke, bos, mobilnya sudah siap. Direktur, aku baru saja menyiapkan teh sore yang lagi populer. Ini teh sore ala Prancis. Aku nggak makan yang manis. Hei, Direktur. Aku ada kerjaan yang mau dilaporin. Nanti aku bahas setelah pulang. Mau apa lagi? Sekarang lagi macet. Kalau kamu bawa mobil ke sana, paling tidak telat 1 jam. Ya, bos. Aku baru saja cek. 20 menit yang lalu, ada kemacetan di jalan tol yang menyebabkan kebakaran, dan beberapa ruas jalan ditutup. Ini keadaan darurat yang tidak terduga. Punya rencana cadangan? Aku sudah siapkan rencana cadangan. Kamu? Lihat. Aku sudah cek rute sebelumnya. Aku sudah menyewa sepeda listrik untukmu. Kita akan lewat jalan gunung, terus melewati ladang. Jadi kita bisa sampai di sana dalam waktu setengah jam. Oh, bos. Aku nggak bisa naik sepeda listrik. Aku bisa. Kalau begitu, tolong, Xiao Zhuang. Berkendaralah pelan-pelan dan hati-hati. Lindsay, apa aku setuju? Direktur Jin, kamu punya pilihan lain sekarang? Kamu nyetirnya cukup stabil. Saya tidak nyangka putri keluarga Zhuang punya sisi yang begitu membumi. Kamu menyelidikiku. Waktu itu di restoran Suneverset, kamu pakai makeup aneh pas kamu mau mendekatiku, aku selidiki semua info kamu. Lucu, waktu itu salah paham. Aku mendekati kamu. Apa yang aku mau? Dalam permainan ini, ada banyak cowok ganteng. Kenapa aku harus lakukan itu? Zhuang Spice dulunya pemasok Fuxing kami. Setelah aku menolak perpanjang kontrak, ada masalah di rantai modal. Bangkrut dalam 2 minggu saja. Kamu datang padaku sebagai asistenku. Kamu ingin aku bantu kamu, kan? Maksudmu keluargaku bangkrut karena kamu? Bisa dibilang begitu. Pria berdarah, dingin, ini. Menghancurkan keluargaku. Aku harus mencegah kecelakaan mobilnya. Kamu kebanyakan mikir. Aku nggak pernah mikir minta bantuan kamu. Lebih baik memberi kail daripada memberi ikan. Kamu bisa selamatkan aku sementara. Tidak selamanya. Kamu nggak sebodoh itu. Maaf, itu reaksi bawah sadar. Gak apa-apa, aku nggak anggap kamu ambil kesempatan. Koreksi, justru kamu yang memanfaatkan aku. Cara berpikir pria utama kertas aneh dan narsis. Mobilnya sepertinya rusak. Sial banget. Aku baru di tengah jalan tapi baterainya habis. Oke, aku paham. Lindsay nanti akan menjemput kita. Bagaimana dengan rapat pemegang sahammu? Jangan khawatir, aku punya rencana C. Sekarang jam 3:30. Ada 20 menit lagi sebelum RUPS. Aku bisa ikut lewat video. Direktur sedang rapat pemegang saham di tengah alam liar. Luar biasa. Tunggu, sekarang jam 3:30. Kecelakaan mobil Jin Nanxing terjadi jam 3. Apakah itu berarti aku sudah mencegah kecelakaan mobilnya dan mengubah nasibnya? Jin Nanxing jelas-jelas menghindari titik kecelakaan itu. Kenapa dia masih tetap mengalaminya? Hanya ada satu kemungkinan. Kecelakaan ini sengaja diatur. Kalau misi gagal, aku harus menyimpan dan memulai ulang. Tapi kalau aku mati dengan cara yang sama, apakah artinya aku bisa kembali ke dunia asalku? Sayang, harap perhatikan bahwa jika kamu mati di dunia game, kamu akan mati total di alam semesta ini. Ini di mana? Aku nggak mati. Kamu baru saja koma sebentar. Oh, iya. Demi mencegah kecelakaan mobilmu, aku bahkan nggak sempat makan. Sepertinya kita beruntung. Syukurlah aku selamat. Kamu lucu banget. Cari mati, terus takut mati. Aku bener-bener nggak ngerti pikiranmu. Kalau butuh psikiater, kapan aja. Kamu NPC, nggak bakal ngerti. NPC apa? Nggak penting. Lain kali kalau kamu ketemu bahaya, jangan berdiri di depanku. Aku juga nggak mau. Tapi kalau kamu mati, aku gimana?
Aku nggak nyangka aku cukup penting di hatimu. Aku ambilkan air minum. Misi tingkat lanjut telah selesai. Selamat berhasil melewati level ini. Kamu akan menerima hadiah fungsi teleportasi. Kamu bisa panggil aku kapan saja untuk mengaktifkannya. Hadiah ini bagus. Aku simpan dulu. Halo, bayar. 28.800. Rumah sakit, swasta bintang 5. Bener-bener pemakan uang. Maaf. Ibu hanya punya 8.888. Tidak cukup. 8.888. Terima kasih. Saya akan membantu Anda saat melihat ketidakadilan, dan juga karena Anda menunjukkan keberanian untuk melakukan hal yang benar. Poin Sukasui padamu sudah 60. Selamat menyelesaikan tugas pemula, dan dapatkan hadiah acak 8.888 koin. Hadiah koin emas akan langsung diubah jadi uang tunai. Tapi, masih kurang sedikit. Maaf, bisa saya bayar nanti? Tidak bisa. Biaya rawat inap harus dibayar hari ini juga. Tapi saya tidak punya cukup uang sekarang. Saya takut tidak bisa bayar. Pakai kartuku. Dr. Su, Direktur Jin. Kakak senior kuliahku seharusnya seperti Dr. Su Yi. Dia masuk akal dan bisa main trik balik. Dia pacar yang sempurna. Zhuang Sixi, matamu kayaknya nggak bisa bergerak. Pak Direktur Jin, aku rabun jauh. Persistensi visualku mungkin lebih lama. Hei, dua cowok ganteng. Aku udah pulang. Kartu siapa yang harus aku pakai? Aku bosnya, jadi pakai kartuku. Aku VIP, pakai punyaku. Aku VIP diamond hitam emas, bayar pakai punyaku. Aku karyawan rumah sakit. Aku punya diskon tambahan. Fuxin gak peduli sama uang itu. Zhuang Sixi jatuh waktu kerja, jadi kita harus bayar. Pakai punyaku. Maaf. Sudah dibayar. Nansing, kamu juga bisa bayar lewat mini program rumah sakit. Suyi, kamu memang raja rebutan order yang pantas. Dr. Su, apa kamu kenal direktur kami? Bukan cuma kenal, kami tumbuh bersama. Bisa dibilang kami pacar kecil. Pak Direktur Jin, 2 bocah tanpa prasangka itu untuk laki-laki dan perempuan. Halo? Ponselnya kayaknya terbalik. Kasih muka dikit sama direktur kita. Rumahnya kebakaran. Dr. Su, saya sudah menambahkan WeChat Anda. Nanti kalau saya gajian, saya akan bayar 28.888 yuan ke Anda. Nona Zhuang, tepatnya 28.888 yuan 56 sen. Pantas aja, Dr. Su. Anda sangat teliti. Nona Zhuang, saya orang yang keras kepala, parameter percobaan medis akurat hingga mikron, dan tidak boleh ada kesalahan. Dr. Su, Anda selalu panggil saya Nona terus. Orang lain bisa salah paham. Maaf. Jadi bagaimana saya harus memanggil Anda? Shi, artinya pasang surut. Air jernih, pasir putih, dan pasang surut. Pasang surut ombak bagaikan puisi, namamu sangat istimewa. Si kutu buku ini, juara kelas. Kok mirip manusia? Yo, Dr. Su. Akhirnya dapat pacar, Dr. Su. Pacar Anda cantik sekali. Dia mirip vokalis girl band. Wajahnya membawa keberuntungan. Beruntung? Kedengarannya bukan pujian. Terima kasih. Oke. Pacar saya agak pemalu, jangan menggodanya. Ayo istirahat. Iya, tanganmu dingin banget. Ada apa? Tanganmu dingin sekali. Ada apa? Menjijikan banget. Dr. Su, kamu seperti pohon besi ribuan tahun yang mekar. Aku malu. Dr. Su yang cuek sama perempuan, malah merona. Ayo cepat, jangan ganggu mereka. Bye-bye.
Gimana aktingku? Maaf, aku. Rekan-rekanku selalu mengajakku ke acara kencan, karena mereka sudah salah paham, kenapa tidak aku ikuti saja. Kalau mereka pikir aku punya pacar, mereka tidak akan mengajakku. Tidak apa-apa, kamu pinjami aku uang. Aku akan jadi perisaimu. Kita beres. Tapi, Dokter Su, kenapa wajahmu seperti buah persik matang? Ini karena eksitasi saraf simpatik, norepinefrin dan lainnya dan sekresi katekolamin meningkat, yang menyebabkan jantung berdetak lebih cepat. Kapila. Dokter Su, aku di sini bukan untuk kuliah. Oh, kamu mengingatkanku, aku masih harus mengajar anggota timku. Nona Zuang, selamat tinggal. Siksi, bye. Selamat tinggal. Bunga yang angkuh pun punya sisi malu. Sayang, selamat telah menyelesaikan semua tugas dan memasuki alur utama Wei Yang Love. Silakan pilih salah satu dari 3 pemeran utama pria untuk dikejar. Bukankah ini cerita yang biasa? Jin Nanxing adalah orang yang dingin dan tidak terduga, dan Moody tidak mungkin menaklukkannya. Chu Chen manis, setia, dan pandai merayu. Su Yi pintar, teliti, dan punya pesona kontras. Oh, pilih siapa? Sayang, kamu telah memilih Jin Nanxing sebagai targetmu. Detak jantung Jin Nanxing 125, yang berarti kamu berhasil. Kesulitan mengejar Jin Nanxing adalah 5 bintang. Semoga beruntung. Sudah berakhir. Selamat pagi, Pak Direktur Jin. Selamat pagi, Pak Direktur Jin. Pak, latte-nya. Pakai oat, tanpa gula, tanpa es, 3 bagian kopi dan 7 bagian susu. Zuang Si di mana? Pak Jin, 36 strategi hancurkan hati pria. Siapa yang mau kamu taklukkan? aku. Aku melakukan ini untuk membantumu memecahkan masalah. Kalau suatu saat kamu membutuhkannya, aku bisa memberimu saran. Maksudmu, aku suka cowok. Zuang Ixi. Aku laki-laki, suka perempuan. Ngerti? Oh alah. Pak Direktur, ini jadwal syuting iklan Chu Chen. Tolong tanda tangani. Bukan saya, Pak. Jadi, pria yang mau kamu taklukkan itu aku. Bukan aku. Aku cuma tahu hari ini ulang tahunmu. Nanxing, apa kamu suka kejutan yang aku siapkan untukmu? Kak Nanxing, hari ini ulang tahunmu, aku sudah menyiapkan kado spesial untukmu. Siapa cewek kaya ini? Kamu cukup jeli, ini putri dari pemegang saham Fuxing. Dia teman dekat bos, mereka cocok banget. Sup 8 bahan. Nanxing, aku sudah menyiapkan sup ini selama sebulan penuh. Aku menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. Tapi itu sepadan untukmu. Sayang, detak jantung Jin Nanxing mulai naik. Sistem bilang kejar Jin Nanxing, tapi nggak bilang aku harus bikin dia jatuh cinta. Karena Sophie bisa pengaruhi detak jantungnya, maka aku harus bantu mereka. Terima kasih atas kebaikanmu. Oh, Jin Nanxing sampai bilang makasih. Betul kan?
Sophie, cinta sejatinya. Pak Jin, malam ini ada film baru rilis. Maukah Anda pergi dengan Su Fei nonton film itu? Kehidupan pribadiku sepulang kerja. Jangan dipikirin. Oh, Nansing, aku pikir ini ide bagus. Aku udah lama nggak nonton film. Tunggu sebentar. Kamu di sini. Pak Jin, ada perintah lain? Beli 3 tiket film malam ini. Kok 3 tiket? Kamu ikut. Hah? Pak Jin? Kamu yang pesan bioskop. Kamu mau aku jadi pelayanmu? Kak Nansing, sudah mulai. Kak Nansing, kenapa ini film horor? Mbak Su, bioskop ini cuma punya sedikit film romantis. Cuma film horor yang tersisa. Tentu saja, kamu harus nonton film horor, biar kamu bisa menjerit dan ketakutan, untuk memicu naluri protektif Jin Nanqing, supaya detak jantungnya naik. Gak apa-apa, menurutku nggak serem sama sekali. Pak Jin, kedinginan? Aku nggak bisa berkata-kata. Jin Nanqing yang takut nonton film horor. Pakai trik ini buat deketin Nanqing? Bukannya kekanakan? Kita agak terlalu ambigu. Aku straight. Pak Jin, kamu bisa antar Mbak Su Fei pulang? Gak bisa nyetir. Jin Nanqing punya sopir kalau keluar. Jadi dia nggak perlu nyetir. Kalau gitu aku panggil taksi. Gak. Masa kamu punya jet pribadi, Pak Jin? Jalan kaki. Aku lagi jalan. Aku tinggal di sana. Pulang jalan kaki 10 menit. Juang Shishi, kamu sudah hitung semuanya. Tetap salah hitung. Nansing, buru-buru banget pulang. Aku pergi dulu. Bye. Jangan main trik di depanku, kamu cuma asisten Nanqing. NPC ini lucu banget. Aduh, kalau Jin Nanqing pergi, target gameku hilang. Aku nggak bisa main. Kenapa kamu menolongku? Kamu ngomong apa? Kalau aku nggak nolong, kamu mau lihat dirimu mati? Ikut aku. Ke rumahmu? Nggak enak, Pak Jin. Aku traktir kamu makan malam. Kalau gitu, aku makan enak aja. Pak Jin, kita yakin nggak salah tempat? Meskipun lingkungan di sini biasa aja, tapi menurutku ini toko jajanan terbaik di Weiyang. Bahan-bahannya segar, woknya panas, nggak berminyak, harum banget.
Enak Pak Jin. Kukira kamu cuma mau ke restoran mewah, bukan ke jajanan pinggir jalan kayak gini. Ini pesanan take outnya. Pak, kita pesan take out dari toko lain. Nggak enak kan? Ini buat kamu. Kamu salah paham. Meja sebesar ini. Aku nggak selapar itu. Jin Nanxing, kamu bikin aku bingung. Hei, tunggu. Su Fei tinggal di gedung yang sama denganku, tapi aku belum pernah melihatnya. Oh tidak, mungkinkah dia menyelidiki alamatku dan datang menemuiku menurut alur karakter pendukung dan memberiku peringatan yang baik? Bukankah Su Fei suka sama Jin Nanxing? Ya, kenapa dia tidak bisa jadi selingkuhan yang mengkhianati pacarnya? Su Yi, Sisi. jadi kamu adalah adik kandung Su Yi. Kamu adalah tetangga baruku. Dunia ini kecil banget. Kak, bukankah kamu bilang tidak pernah meminjamkan uang ke orang lain? Apakah Zuang Xisi pengecualian? Jangan khawatir, 28.888,56. Aku sudah melunasi utang itu ke kakakmu. Apakah kamu suka sama kakakku Nanxing? Aku hanya atasan dan bawahan dengan Jin Nanxing. Jangan anggap aku sebagai musuh khayalanmu. Aku berharap kalian berdua langsung jatuh cinta. Semakin cepat, semakin baik. Beneran? Lebih nyata dari emas. Kalau tidak, aku akan jadi wingmanmu. Pasti akan lebih efektif. Kamu tidak bohong padaku, kan? Pak Jin, menurutku akhir-akhir ini Bapak perlu santai. Aku sudah siapkan segelas whisky khusus untuk Bapak. Saya tidak minum whisky. Gimana kalau Long Island IT? Terlalu hambar. Kak Nanxing, ayo kita dansa bareng. Astaga, blushmu kebanyakan. Kak Nanxing, temani aku dong. Please. Aku mau dansa. Ayo dong, ayolah. Musim ke 22 The Far Breaking Men's Hearts. Perempuan genit hidupnya lebih enak. Di sini terlalu bising. Aku keluar cari tempat tenang. Hei Pak Jin, tunggu dulu. Kak Nanxing, kecewa banget kamu pergi sekarang. Breaking into Men's Hearts, episode 31. Pahlawan, selamatkan gadis. Ini siapa? Ini sepupuku, Jin Bei. Kamu buta? Pak Jin? Kenapa? Kamu mau aku bantu? Oh, enggak. Sapu tangannya bersih. Sudah disinfeksi? Pak Jin, aku bukan orang yang bersih-bersih banget. Memang. Maaf, aku pakai sapu tanganmu. Aku benar-benar nggak suka orang lain pakai barangku. Tapi kamu bukan orang lain. Boleh aku lebih serakah? Boleh aku lebih serakah? CEO selalu maksain cinta ya.
CEO yang lembut banget bikin hatiku geli. Gak apa-apa. Dasar jalang, kau merayu Nanxing. Jin Nanxing, apa kau nggak punya penjelasan? Aku nggak ada yang perlu dijelasin ke kamu. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau nggak, aku nggak bisa lepas dari cewek lengket ini. Oh, kamu tadi sengaja melakukannya. Kamu acting untuk Su Fei. Apa? Kamu bisa jadi wingman-nya, tapi nggak bisa jadi tamengku? Kamu ketahuan. Dengan aktingmu yang buruk, kau buang-buang waktuku 2 jam. Jangan lakukan hal sia-sia seperti ini lagi. Aku cuma mau mendekatkan kalian. Zhuang Xixi, apa jodoh-jodohin itu seru? Su Fei kasih kamu kejutan dan bikin sup untukmu. Kayaknya kamu nggak nolak. Sup bazen itu dibuat ibuku untukku sebelum beliau wafat. Itu punya arti khusus bagiku. Belakangan ini, Jin Nanxing dan Su Fei setiap hari bersama. Dan indeks detak jantungnya nggak berubah. Mungkin saja waktu itu, indeks detak jantung Jin Nanxing nggak ada hubungannya dengan Su Fei. Juga nggak dengan supnya. Pak Jin, apa masalah pria ini dengan Anda? Kenapa dia terus-menerus ingin membunuh Anda? Demi uang, kekuasaan, cinta, tidak lebih dari itu. Sepertinya Anda paham betul. Kalau begitu, Anda harus cari sekelompok pria kuat untuk melindungi Anda. Kalau aku cari pria kuat untuk melindungiku, bukankah itu berarti aku takut? Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Oh tidak, aku akan mati di sini. Kamu kenapa, Pak Jin? Kamu nggak apa-apa. Ada apa? Aku takut gelap. Pak Jin yang serba, bisa ternyata takut gelap. Waktu aku masih 10 tahun, aku membuka pintu kamar ibuku. Di dalam kegelapan, matanya diam tak bergerak. Menatapku tanpa ekspresi. Saat itulah aku tahu. Ibuku memilih bunuh diri karena depresi. Sejak hari itu, aku mulai takut gelap. Aku selalu merasa ada sepasang mata yang menatapku. Kamu harusnya bahagia. Itu artinya ibumu nggak pernah lupa sama kamu. Di dalam gelap, dia selalu berubah jadi mata berkedip-kedip untuk mencarimu. Zhuang Ixi, diam. Aku coba menghibur kamu. Sikap kamu kok gitu sih? Apa kamu menghiburku? Atau menakutiku? Pak Jin, coba pejamkan mata kamu perlahan. Pejamkan matamu. Tarik napas dalam-dalam. Sekarang bayangkan dirimu di bawah langit biru, berbaring di atas rumput hijau. Sekelompok domba gemuk kecil putih dan lembut lewat di sampingmu. Kamu mulai menghitung domba. 1 domba, 2 domba, 3 domba. Zhuang Xixi, apa kamu mau meninabobokanku atau traktir aku makan hotpot? Domba gemuk kecil. Orang kertas ini susah banget diatur. Kenapa kamu nggak bicara? Aku kedinginan. Kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Kamu juga kedinginan kan? Berpelukan, biar hangat. Makna berpelukan bersama adalah orang saling berpelukan untuk tetap hangat.
Jaket Jin Nancing wangi, dan lengannya hangat. Kadang dia cukup perhatian. Kalian berdua cukup terbuka, ada hotel di sebelah dengan diskon 20%. Dokter Su, Setiap malam sepulang kerja, aku bisa melihatmu berlari setiap malam. oh, aku budak kerja. Lari setiap hari tidak hanya bisa menghilangkan stres, tetapi juga memperkuat tubuh. Lari bisa mengurangi aktivitas korteks frontal, memicu produksi kanabinoid endogen, juga mempercepat metabolisme tubuh mengurangi stres. Dokter Su, teori-teorimu itu sayang sekali kamu bukan profesor. Aku profesor tamu di Universitas Minghai. Oh, kamu seorang profesor. Halo, profesor. Dokter Su, lagi apa? Ramalan cuaca bilang hari ini angin timur laut tingkat 2 hingga 3. Kamu bahkan ingat ramalan cuaca dengan jelas. Sisi, aku jadikan kamu sebagai poros, aku sekarang di timur lautmu, jadi angin tidak akan bertiup ke arahmu, angin tidak akan bertiup ke arahmu. Jarang Dokter Su yang ngerti. Ini perlakuan yang layak untuk seorang pahlawan wanita. Ayo kita lari bersama. Zixi, hari ini Minggu. Kamu ada rencana? Gak, Boleh aku undang kamu ke rumahku? ke rumahmu? Jangan salah paham. Aku cuma mau undang kamu ke rumahku buat makan santai. Oh, gitu. Tetangga itu teman makan terbaik. Yuk. Silakan duduk. Kamu kayak cacing di perutku. Semua favoritku. Kamu posting di Xiao Huangshu jam 8:12 bulan lalu, bilang kamu mau makan tomat dan telur dengan gula. Jam 11:21 minggu lalu, posting di Moments, bilang lembur cocok sama tumis daging cabai. Jam 5:21 sore, kamu posting di Langbo, bilang kamu bosan sama makanan takeaway, dan mau makan masakan rumahan, tapi harus ada kuali kering usus babi. Apa ini semua untukku? Masakan ini gampang dibuat. Cuma bersihin usus babi. Butuh 3 jam 22 menit. Usus babi susah banget dibersihin. Kamu repot banget. Asal kamu suka, aku rela lakukan apapun yang sulit. Ada apa? Jangan gerak. Ada sesuatu di rambutmu. Terima kasih, Dokter Su. Kupikir, Kamu pikir apa? nggak apa-apa. Kita makan dulu. Oke. Lycopene memiliki fungsi antioksidan yang kuat, yang bisa menghilangkan radikal bebas. Cabai merah kaya akan vitamin C, karoten, asam folat, magnesium, dan kalium, yang juga memiliki fungsi antioksidan. Dokter Su, apa kamu ini ensiklopedia? Kok kamu tahu banyak banget? Tapi yang ingin aku tahu bukan itu. Lalu, apa yang ingin kamu tahu? Aku ingin memahami isi hati orang. Memahami isi hati orang. Hati manusia itu terlalu rumit. Dokter Su, apa kamu mengalami kesulitan? Aku punya seorang pasien. Aku ingin dia membaca pikiranku. Hubungan dokter-pasien memang agak rumit. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir. Kamu hanya perlu bersikap tulus padanya. Cepat atau lambat, dia akan mengerti. Dia agak bodoh. Tapi aku rela menunggu.
Kamu dengar? Syuting seri Xiao sudah diserahkan ke Zuang Kiki. Seseorang memposting di intranet perusahaan bahwa Zuang Sixi dan sutradara Jin pergi ke bar bersama, dan hubungan mereka sangat tidak biasa. Aku nggak tahu kapan mereka mulai pacaran. Beda banget ya kalau udah naik ke pohon besar. Masa sih dia? Apa sih yang kalian omongin? Ganggu banget. Chu Chen, muka kamu kecil banget. Chu Chen, boleh aku foto bareng kamu? Maaf, aku nggak mau foto bareng tukang gosip. Kami ngomong yang benar. Zuang Kiki nggak meyakinkan. Benar. Aku sudah lihat rencana syuting Zuang Ixi. Profesional dan detail. Aku menunjuk Zuang Ixi sebagai penanggung jawab syutingku. Ada yang keberatan? Kekayaan masuk ke hati, dan bangunkan hidupmu yang luar biasa. Sutradara, mereka kayaknya sudah selesai syuting. Lulus. Oke. Bagus, Chu Chen. Kamu lulus sekali ambil. Karena kakak, jadi aku harus tampil lebih baik. Mulutmu manis banget. Aku bermimpi tentangmu tempo hari, aku bermimpi aku mabuk, dia datang ke rumahku, aku bahkan memeluknya. Apa aku bikin kamu gugup? Kamu pasti lagi jalan-jalan tidur. Masa aku bisa ke rumahmu? Mungkin kamu lupa aku? Kak, kamu beneran gak mau aku lagi? Chu Chen, aku nggak pernah lupa kamu. Kamu adalah Chu Chen, yang melipat 101 burung kertas. Kak, kamu terlalu dingin. Aku pikir kamu sudah melupakanku. Kok bisa? Aku nunggu kamu bicara duluan. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun. Gimana kalau hanya kebetulan? Kak, peluk aku. Pak Jin, kenapa kamu di sini? Kamu nggak sambut aku? Bukan. Aku sangat menyambut inspeksi Bapak. Kak, aku nggak habis. Sini, bantu aku makan. Makanan eksklusif bintang emang beda. Zuang Sixi, pergi ke mobil ambilkan, aku sebotol air. Ada air di sini. Aku cuma minum air soda yang didatangkan dari Prancis. Kak, coba, enak banget. Aku bilang kamu harus banyak makan daging kambing biar ginjalmu kuat. Aku nggak nyangka kamu seproaktif ini. Aku dengerin kamu. Pak Jin, kamu juga lemah ginjal? Kenapa? Semua cowok di dunia muter di sekeliling kamu. Kenapa sih di dunia ini? Hujan deras begini dapat taksi pun susah. Direktur Jin. Dokter Su. Suyi, sayang sekali. Su Fei sudah pulang. Aku kesini jemput Ixi. Kamu kenal banget sama Sixi, ya? Aku tetangganya. Dokter Su, kenapa Bapak di sini? Aku lihat lokasimu di Moments. Kamu ngeluh susah dapat taksi. Kebetulan aku di dekat sini, jadi aku jemput kamu. Makasih sudah datang. Di tengah hujan deras begini. Ixi, ayo. Kemari. Nanqing, Sisi sama aku lagi jalan. Aku antar dia. Aku bosnya. Aku yang antar. 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 Ya, jangan rebutan begitu dong. Ixi, kenapa kamu nggak pilih sendiri aja? Aku pilih. Lihat kepalaku yang pintar ini. Aku nggak menyinggung siapapun.
Aku telat, Mbak, naik. Aku antar kamu pulang. Chu Chen, Chu Chen, naik mobilmu gampang bikin kaki tumbuh. Aku dan Siksi tetangga. Aku yang paling kenal. Mobilku ada pijak kursi. Mbak, kamu pasti nyaman? 3 pilihan. Pertanyaan ini agak sulit. Taksiku sudah datang. Aku pergi dulu. Nanqing, kamu nggak pernah menjemput adikku. Dokter Su, aku nggak pernah dengar kamu bohong. Aku bohong apa? Dari rumah sakit ke sini jelas arahnya berlawanan. Kenapa kamu mutar jauh banget? Kenapa kamu datang? Aku ke sini untuk itu. Selamat datang semua di rapat rutin hari ini. Pertama, silakan Direktur Jin mengumumkan untuk kita karyawan terbaik Fuxing di Q3. Sun Ziwei, Chen Chen, Yang Tao, dan Zhuang Ixi. Keempat orang di atas akan menerima bonus kuartalan tertinggi perusahaan, dan dari segi jabatan, Nanqing, kenapa Zhuang Xixi jadi karyawan terbaik? Apa dia masuk lewat jalur belakang sebagai asisten? Pak Bei, Zhuang Ixi bertanggung jawab atas syuting iklan Xiao. Dia teliti, dia yang terakhir pulang setiap hari. Jin Bei, ini diputuskan oleh Departemen SDM berdasarkan KPI karyawan. Aku tidak memilihnya. Aku melaporkan Zhuang Ixi secara resmi karena mencuri rahasia dagang ayahnya. Dia harus segera dipecat. Aku tidak salah padamu. Kamu membocorkan resep parfum Fuxin ke perusahaan pesaing. Ada apa, Zhuang Xixi? Aku tidak mengirimnya. Nanqing, aku sudah menyelidiki. Orang tua Zhuang Ixi sudah kabur ke luar negeri. Kamu seperti mengundang serigala masuk ke rumah. Dia membalas dendam padamu. Kamu membuat keluarga mereka bangkrut, jadi dia mencuri formula Fuxin. Dia sangat penuh perhitungan. Pak Direktur, apa aku sebodoh itu membocorkan rahasia perusahaan dan menggunakan email internal perusahaan? Menunggu diperiksa oleh Anda? Kamu bilang itu untuk membingungkan kami. Sekarang buktinya sudah jelas. Apalagi yang bisa kamu sangkal? Zhuang Ixi, kamu datang ke sisiku. Benar-benar ingin membalas dendam padaku. Meskipun aku ingin membalas dendam padamu, aku punya ribuan cara yang lebih baik. Kenapa aku harus memilih cara yang bodoh seperti itu? Kamu terlalu meremehkanku. Zhuang Xixi, sekarang ada bukti kuat, jadi kamu tidak menyangkalnya lagi. Kenapa kamu tidak mengundurkan diri, dan semua orang bisa menjaga muka? Harga diri nggak bisa bikin kenyang. Aku tidak akan mengundurkan diri. Aku tidak melakukan kesalahan. Aku difitnah. Aku tak akan pernah mengaku yang tak kulakukan. Nanqing, dia menolak mengundurkan diri. Kenapa kamu tidak memecatnya? Zhuang Xixi, Kamu dipecat. kamu hanya punya 1 hari. Membuktikan kamu tak bersalah. Bos, sudah ketahuan. Jin Bei selalu menginginkan posisi Bapak. Bapak adalah penerus pertama Fuxing. Jika sesuatu terjadi pada Bapak, Jin Bei akan menggantikan Bapak. Wah, kebetulan sekali, Dr. Su, baru saja pulang kerja. Aku sudah lama menunggumu. Kamu dijebak karena membocorkan formula parfum Fuxin. Tapi suasana hatimu sepertinya tidak terpengaruh. Kamu bilang aku dijebak. Kenapa aku harus menangis seharian? Tidak. Bagaimana kamu tahu aku pasti dijebak? Bagaimana jika aku wanita jahat? Aku mengkhianati Fuxing demi keuntungan dan uang. Kamu tidak akan melakukan itu. Kamu memberi makan kucing liar setiap hari. Kamu lebih baik basah daripada membiarkan kucing basah. Kamu tidak akan melakukan itu. Kamu mengikutiku. Bagaimana kamu tahu begitu jelas? Aku melihatnya secara terbuka dari balkon. Oh, Dengan menganalisis instruksi yang mereka tinggalkan, aku bisa melacak jejak dan menemukan alamat IP mereka. kamu seorang master kedokteran mulut dan juga double major komputer. Kamu sangat pintar dan berpengetahuan luas. Aku berhasil mengetahuinya.
Pak Bei, bukankah kamu selama ini terus teriak minta aku pergi? Sekarang aku sudah temukan bukti untuk buktikan aku bukan pengkhianat yang bocorin rahasia. Nanjing, kamu cari aku? Komputerku diretas. Peretas itu mengirim formula parfum Fuxin. Dan peretas ini, dialah Su Fei. Zhuang Xixi, apa yang kamu bicarakan? Kamu memfitnahku tanpa bukti. USB drive ini berisi bukti kamu meretas komputerku. Aku hampir lupa. Kamu lulusan jurusan komputer. Kamu bohong, bilang akan bantu aku, tapi malah merayu Nansing. Aku cuma nggak suka sama kamu. Aku mau kamu ninggalin Nansing. Apapun caranya, karena Nansing milikku, nggak ada yang bisa merebutnya. Su Fei, kamu pakai cara keji ini hadapi asistenku. Aku malu padamu. Mulai hari ini, kamu berhenti jadi anggota Dewan Fuxin. Tidak setuju. Om Jin, tolong bantu saya selesaikan ini. Ayah, Su Fei melakukan kesalahan. Dia harus menanggung akibatnya. Su Fei itu anak angkatku. Aku anggap dia seperti anak sendiri. Soal ini, tutup mata saja. Pak Ketua, Bapak nggak bisa begitu saja. Cuma karena Su Fei anak angkat Bapak, dia meretas komputer saya dan memfitnah saya, telah membocorkan rahasia. Saya nggak terima. Nanjing, bawahanmu. Kamu mengajari mereka seperti ini? Berlutut. Ayah, kamu sudah keterlaluan. Wajar seorang ayah mendidik anak. Buku mana yang bilang itu benar dan pantas? Kenapa? Begini caramu bicara padaku? Hah? Kamu nggak punya sopan santun dan nggak tahu aturan. Sebagai bawahan Nanjing, kamu salah bicara. Nanjing pantas dihukum. Zaman apa ini? Masih pakai hukuman fisik? Su Fei berbuat salah. Kamu tidak menghukumnya, tapi kamu memukul anakmu tanpa pandang bulu. Aku mendidik anakku. Apa urusannya denganmu? Selama aku di sini, kamu nggak boleh menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Ayahku sangat melindungi Su Fei karena keluarga Su memiliki saham besar di Fuxin. Ayahku ingin pensiun dini dan membiarkanku mengambil alih. Jadi dukungan keluarga Su sangat penting. Oh, gitu. Pantesan ayahmu begitu memihak Su Fei. Su Fei membocorkan formula parfum itu terlalu ceroboh. Tapi kunci dari formula parfum bukan terletak pada jumlah rempah-rempah, melainkan pada rasio rempah-rempah. Jadi ayahku pikir ini bukan masalah besar dan dia tidak mau menindaklanjutinya. Su Fei adalah putri dari pemegang saham utama. Masa dia gampang dihukum? Dia ingin memperkecilnya terus, tapi itu tidak adil bagimu. Jangan khawatir, aku akan mengeluarkan pengumuman resmi. Untuk membuktikan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan kebocoran formula. Terima kasih Pak Jin. Dan terima kasih sudah melindungiku di depan ayahku. Mungkin ini rencanaku untuk mendapatkan kepercayaanmu. Lalu, membalas dendam padamu. Aku akui, saat kamu bergabung dengan Fuxin, aku memang meragukanmu, tapi sekarang. Sekarang? Aku hanya percaya apa yang kulihat di matamu. Sayang, indeks detak jantung Jin Nanjing naik menjadi 100. Teruskan kerja bagusmu. Kalau kau sentuh anak buahku lagi, aku nggak akan sopan. Nansing, apa maksudmu? Siapa yang aku ganggu? Zhuang Xixi. Kalau bukan karena kamu, bagaimana Su Fei bisa punya informasi formula parfum? Bagaimana bisa aku yang disalahkan? Su Fei yang melakukan ini, apa hubungannya denganku? Kau yang mengobarkan api masalah ini. Ini tidak lain adalah upaya untuk menuduhku menyalahgunakan orang, supaya aku bisa dikeluarkan dari dewan dan didiskualifikasi dari pencalonan ketua. Nansing, apa yang kau bicarakan? Akulah yang bersekongkol. Zhuang Xixi anak buahku, menyentuhnya sama dengan menyentuhku. Dr. Su, terima kasih banyak. Hacker aslinya sudah ditemukan. Sekarang perusahaan sudah membersihkan namaku. Iksi, ini cuma usaha kecil. Sama-sama. Dr. Su, Su Fei kan adikmu. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Dia nggak menyalahkanmu kan?
Su Fei melakukan kesalahan, aku nggak bisa menutupinya. Meskipun dia adikku, aku selalu berpikir bahwa dia hanya kadang-kadang sedikit manja. Maaf. Dia benar-benar menjebakmu seperti itu. Maaf. Hei Dr. Su, cepat bangun. Kamu adalah kamu, dan dia adalah dia. Dia yang melakukan kesalahan. Kamu nggak perlu minta maaf. Aku sudah mendidiknya, tapi aku kakaknya, bagaimanapun, sebagai kakak, aku juga bertanggung jawab. Ini bukan zaman dulu. Nggak ada tanggung jawab bersama. Dia sudah sadar akan masalahnya. Sudahlah, kita lupakan saja. Oke. Ayo pergi. Dr. Su, kamu, lagi. Angin barat laut tingkat 2-3. Kamu setiap malam membantu menghalangi angin barat laut untukku. Dr. Su, kamu sangat gentleman. Siksi, ini bukan gentleman. Saat dopamin di hipotalamus dan katekolamin meningkat, itu reaksi kimia akibat jantung berdebar, dan kamu adalah dopaminku. Dr. Su, aku agak capek hari ini. Aku nggak mau lari. Aku duluan. Dadah. Kamu nggak ngerti? Pertama-tama, makasih bos sudah bawa kita ke team building di liburan berbayar. Oh, ini resor bintang 5. Direktur Jin benar-benar habis-habisan. Ayo main truth or dare. Ide bagus. Pak Jin, ikut juga. Pak Jin, jangan bersaing dengan kami. Ayo main sama kami. Biar seru. Ya, ayo main bareng. Ayo, bos. Pak Jin, udah punya berapa pacar? Saya gak akan jawab pertanyaan ini. 3 atau 5? Ini pertanyaan kedua. Gak apa-apa. Putar rodanya lagi. Iksi, apa Cucen tipe idealmu? Tentu saja. Siapa yang gak suka cowok ganteng, bermata bintang? Apa mata monyet itu bagus? Pak Jin, itu bukan gorila, tapi bintang di langit. Mata bintang itu maksudnya mata orang berkelap-kelip bagai bintang. Mataku seindah bintang. Tentu saja, Pak Jin kita yang paling ganteng. Ayo main, terus main. Ayo dong. Pak Jin, Ada apa? kamu nggak pakai baju? Cuma 8 pak? Kamu takut? Cuma 8, bukan 18. Pamer aja. Lagi ngapain? Aku bantu bersihin krimnya. Indeks kepercayaan diri Jinan sudah mencapai 125. Selamat lulus level dan menyelesaikan tugas utama.
Jangan angkat. Kamu cemburu? Tahu kok. Sixi, kamu sudah tidur? Belum. Aku lihat lampumu mati, jadi kupikir kamu masih lembur. Nansing itu gila kerja. Suyi. Aku suka pekerjaanku. Nansing, kamu dan Iksi bersama. Dr. Su, kami ke resort ini untuk team building. Pemandian air panas di resor ini bagus banget. Suhu dan kelembabannya konstan. Aku dan Sixi berendam bersama. Dr. Su, ada apa? Oh, aku kebanyakan beli barbeque. Kupikir kalian bisa bantu habiskan, karena kalian sedang liburan, jadi santai aja. Ah, Tenang, aku akan bantu Sixi relax. Tutup. Kamu bantu aku rileks. Tempat pijat tutup jam 12. Mau pergi nggak? Direktur Jin, tempat yang kamu pilih bagus banget. Setelah pijat aku merasa hidup lagi. Ayo cepat. Lindsay. Misiku selesai. Kenapa aku sedih? Akulah yang mengejarmu. Tapi hatiku seolah terkikis olehmu sedikit demi sedikit. Jin Nanching, bangun. Aku tak akan pernah melihatmu lagi. Hatiku sakit sekali. Ah, aku nggak tahan sama kamu. Zhang Sheng, Jangan teriak, aku belum mati. Aku sudah siap. rompi anti peluru. Kamu belum mati? Kalau aku nggak bohong, bagaimana bisa aku dengar sendiri? Kamu bilang kamu nggak tahan sama aku. Kamu dan dokter kompak bohongin aku. Pak Jin, apa kamu naif? Oke, aku nggak bercanda. Kalau aku nggak lakukan ini, bagaimana aku bisa membuat Lindsay lengah? Dia pikir, aku sudah mati. Sehingga aku bisa duduk di sini dengan aman. Kamu sudah curiga sama Lindsay. Pak Jin, meskipun vannya hancur, tapi kartu bensin yang tertinggal di mobil ditemukan di pom bensin. Menurut perbandingan sidik jari, pemiliknya adalah Pak Lindsay. Kemudian, aku menyewa detektif swasta untuk menyelidiki Lindsay. Aku tahu bahwa dia adalah anak haram ayahku di luar. Lindsay adalah adik laki-lakimu. Dia sudah terlalu menderita sejak kecil, yang sangat berbeda denganku. Mungkin karena iri, jadi dia menyusup di sisiku. Aku periksa catatan pengeluarannya. Dia sengaja membeli topi dan gelang yang sama untuk menyesatkanku. Hubungan kalian membingungkan. Kamu memelihara serigala di sisimu. Apa kamu nggak takut? Semua ini salah ayahku. Itu nggak ada hubungannya dengan dia. Setelah dia lahir, ayahku meninggalkan mereka. Dan memutus sumber keuangan mereka. Dia berbeda denganku. Dia sudah kehilangan terlalu banyak. Aku ingin memberinya kesempatan. Tapi kamu nggak bisa mempertaruhkan nyawamu. Untungnya, aku menang taruhan. Baru-baru ini, Lindsay, asisten direktur Fusin, ditangkap polisi karena pembunuhan berencana. Dia mengakui kejahatannya. Ayahku memenjarakannya. Bahkan harimau nggak makan anaknya sendiri. Ketua emang nggak punya belas kasihan. Aku kayak dia. Dia tegas dan kejam. Kamu salah. Kamu jelas sangat manusiawi. Terus puji. Aku nggak bisa memujimu. Kenapa? Kalau aku memujimu, aku akan memujimu 3 hari 3 malam. Aku terbang jam 8 malam ini. Saat aku tidak di sini, jaga dirimu baik-baik. Aku tahu, kamu cuma dinas beberapa hari. Kamu nggak pergi selamanya. Para tamu yang terhormat,
Terima kasih banyak sudah datang untuk menghadiri peluncuran produk baru seri Fuxin Xiao. Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan seri Xiao kita yang akan melakukan debutnya. Oh, Chen kita, kemanapun dia pergi, dia selalu jadi pusat perhatian. Iya, kalau dia pakai jas, dia benar-benar seperti gantungan baju jalanan. Saya merasa terhormat menjadi duta produk ini. Sejak saya debut, karier akting saya berjalan sangat mulus. Tapi di balik layar, saya pernah meragukan diri sendiri, apa saya bisa melakukan pekerjaan ini. Anak ini tidak membaca naskah. Karena satu orang, saya bertahan. Karena saya ingin berdiri di tempat yang paling menonjol dan menjadi kebanggaanmu. Saya ingin menghasilkan banyak uang untuk memberimu masa depan yang terjamin. Dia adik laki-lakiku. Siapa yang berani mengganggunya? Kak Siksi, terima kasih. Kak, aku sudah menyukaimu sejak lama. Itu adalah kerinduan yang tak terkendali, dan detak jantung yang tak terkendali. Bro, ini udah live. Astaga, aku belum pernah lihat ini. Chu Chen beneran nembak. Siapa cewek cantik ini? Dia ditembak idaman 1,9 miliar cewek, pasti dia udah nyelamatin alam semesta. Chu Chen, hari ini bukan April Mop. Kak, aku cuma mau ngungkapin perasaanku di depan seluruh dunia. Aku mau sama kamu terang-terangan. Kak, kamu ngerasain hatiku? Tiba-tiba banget. Chu Chen, aku... Kak Chen, kenapa kamu tarik saklar? Chu Chen, kamu gila? Kalau Zhuang Xixi setuju, gimana kamu jaga citra single, dan gimana mau bikin hype CP? Aku nggak peduli. Jangan bikin aku marah. Aku baru atur reality show buatmu. Tapi kamu malah nembak orang asing di momen kritis ini. Sudah kubilang, Kak Chen, aku gak mau ikut dating show, berapa bayarannya? Aku gak mau bohongi fans atau publik, aku udah punya orang yang kusuka, kenapa ikut dating show? Kamu ngerusak karierku, tahu? Jangan marah, Kak Chen, aku bakal ganti rugi. Jangan marah. Mbak Zhuang, gimana kamu dan Chu Chen bertemu? Mbak Zhuang, Chu Chen nembak di depan umum. Kamu terharu banget? Wartawan, aku punya kabar baik. Aku umumkan bahwa Nona Su Fei, putri dari Su Group, dan anakku Jin Nanqing akan menikah minggu depan. Ini nomor 1 di trending topik, dan servernya down. Zhuang Kiki itu reinkarnasi siluman rubah. Chu Chen, si ayam goreng kekinian, ternyata nembak dia. Kenapa Chu Chen suka sama dia? Aku mandiri secara finansial, cantik dan dermawan, berpikiran terbuka, dan aku sangat toleran. Kenapa aku nggak layak? Saran aku, kalian semua kerja lebih banyak, kurangi gosip. Chu Chen itu bintang besar. Sementara kamu cuma karyawan. Ada jurang yang besar. Su Fei sama Direktur Jin itu pasangan yang cocok. Dan aliansi yang kuat. Itu yang semua orang ingin lihat. Ketua Jin langsung mengumumkannya, tanpa persetujuan direktur, untuk pernikahan mereka. Ini jelas perjodohan. Masa sih perjodohan? Su Fei sama Direktur lagi liburan. Mereka mesra banget. Kamu bohong bilang lagi dinas luar, tapi ternyata sama. Su Fei. Hei, Kamu sama Su Fei. pengakuan Chu Chen romantis banget. Enggak, aku sama Chu Chen. Kamu nggak perlu jelasin, aku udah lihat trending topiknya, pengakuan romantis Chu Chen, pacarnya adalah karyawan Fuxing. Kamu menerimanya? Itu semua karangan media gosip. Mereka mengarang cerita dan memotong-motong konteks. Aku enggak. Kamu akan menikahi Su Fei. Entah aku sama Chu Chen jadi atau enggak, itu bukan urusanmu. Nansing, aku beli minyak pijat. Aku akan pijat kamu.
Sudah 3 jam? Jin Nanxing, kenapa kamu belum kirim pesan atau telepon aku? Enggak. Aku nggak bisa kasih dia jalan keluar. Kalau aku yang duluan kirim, aku kalah. Pedas banget. Pantesan. Menunggu pesan dari cowok adalah langkah pertama perempuan, jadi sial. Zuang Sisi kerja di sini. Kakak kita Chu Chen direbut sama dia. Aku nggak bisa diam aja. Itu dia. Gaun ini pesanan khusus untuk Fashion Week. Kak Chu Chen pakai minggu lalu. Mataku ini ukurannya. Aku kenal kakakku walau jadi abu. Sepertinya Zuang Sixi adalah cinta sejati Chu Chen. Kak, apa kakak mau pindah? Beberapa haters udah cari alamat kakak buat dibongkar. Aku nggak takut. Aku nggak salah apa-apa. Kenapa aku harus pindah? Lagi pula di siang bolong dan mau merampok aku langsung. Maaf, Kak. Aku udah merepotkan kakak. Ini semua salahku karena terlalu impulsif, tanpa mikir dampak opini publik. Jangan terlalu menyalahkan diri. Fans dan keyboard warriors di luar kendalimu. Dan aku pikir kamu nggak impulsif. Tapi aku rasa kamu berani. Kak, karena kakak, aku jadi berani. Kakak melindungi aku waktu kecil. Sekarang giliranku melindungi kakak. Kak, aku masih nunggu jawaban itu. Chu Chen, aku nggak mau nyakitin kamu. Tapi kadang, tidak menjawab juga jawaban. Mabuk perjalanan itu gak enak. Olesin ke pelipis, kakak aja bisa bikin lega. Kakak, bisa antar aku pergi? Kamu lagi ngapain? Kakak, aku udah lama nungguin kamu. Aku agak deg-degan, karena aku ingin berdiri di tempat yang paling mencolok dan menjadi kebanggaan kakak. Kakak, aku udah lama banget, suka sama kakak, itu rasa kangen yang gak terkendali, dan detak jantung yang enggak terkendali. Aku mau bersama kakak secara terang-terangan. Kakak benar-benar nggak mau aku lagi. Kamu mau pindah? Beberapa hater udah cari alamat kamu. Di siang bolong, mereka berani masuk dan merampok. Mulutku sial banget. Dokter Su, kamu lagi ngapain? Kamu tinggal sendirian.
Aku bikin ilusi ada 2 orang tinggal di sini, penjahat bakal mikir 2 kali sebelum masuk. Iya. Lihat dumbbell ini. Mereka kira ada pria kuat tinggal di sini. Abaikan haters online. Mereka ancam mau ganggu kamu, tapi mereka nggak berani. Terus kenapa kamu ngelakuin ini? Ini untuk persiapan, dan siap. Terima kasih. Aku tadinya kira kamu orang jahat. Dokter Su, kenapa kamu terus menatapku? Aku takut. Bertatapan lebih dari 30 detik, bisa membuat otak menghasilkan oksitosin. Dokter Su, aku anak sastra. Ini psikologi, yang termasuk humaniora. Ini Waldong, yang termasuk kategori sosiologi. Belajar dari satu contoh, kamu bisa diajar. Dokter Su, aku mau istirahat. Oke. Selamat malam. Aku sudah lihat video Chu Chen yang mengaku suka padamu. Aku pakai model dan data, lalu menganalisisnya untukmu. Chu Chen adalah tipe ISFJ, dia matahari yang tulus. Nanxing adalah tipe INFJ, dia bulan yang dalam. Siapapun yang kamu pilih, tingkat kebahagiaanmu akan tinggi. Sih. Kebahagiaan terbesarku adalah mendoakanmu bahagia. Selamat malam. Jin Nanshin telah dipromosikan menjadi ketua Fuxin. Hei, Zhuang Sixi. Chu Chen polos, patuh, penuh semangat dan berani. Su Yi punya IQ tinggi, dan dedikasi diam-diam. Kenapa kamu malah jatuh ke tangan Jin Nanxing? Selamat menyelesaikan tugas utama. Kamu akan membuka kartu rahasia Super Egg. Silakan pilih salah satu dari 3 pemeran utama pria untuk membuka rahasia eksklusifnya. Maaf, karena book system, pemain Jin Nanxing, Yu Shen, telah menyelesaikan tugas strategi, tidak bisa membuka kartu rahasianya. Player Yushen. Jadi, kamu Jin Nanxing. Aku bukan Jin Nanxing. Siapa aku? Bagaimana dengan rapat pemegang sahammu? Jangan khawatir, aku punya rencana C. Boleh aku lebih serakah? Arti dari berpelukan untuk kehangatan adalah saling memeluk untuk tetap hangat. Jadi kamu seperti aku, juga seorang pemain? Jadi semua kebaikanmu padaku hanya sebuah permainan? Itu untukmu. Jin Nanxing, tugasmu mengejarku kan? Pantas saja setelah kamu menaklukkanku, kamu langsung pergi mencari Su Fei. Aku bodoh dan naif sekali. Tanpa izinku, jangan mati. Mati. Kamu salah paham. Aku hanya ke sungai untuk melihat ikan. Aku kira kamu mau bunuh diri. Bukankah kamu liburan sama Su Fei? Aku tidak liburan. Aku bekerja. Aku tidak menyangka dia diam-diam mengikutiku. Dia sendiri yang mengedit fotonya. Mendengar aku ditelepon, dia sengaja bilang mau memijatku. Meskipun semua ini dia atur sendiri, tapi kamu akan menikah.
Itu fakta yang tak bisa disangkal. Pernikahanku dengannya adalah berita palsu. Hanya dengan cara ini aku bisa mendapatkan dukungan keluarga Su dan punya kesempatan menjadi ketua berikutnya. Selamat. Kamu sudah menjadi ketua Fuxing. Aku sudah periksa. Su Fei yang bayar akun pemasaran, siaran pers tentang kamu dan Chu Chen semua ditulis olehnya. Maaf karena salah paham padamu. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Dan tidak perlu pura-pura lagi. Misi kamu sudah selesai, kan? Apa yang kamu bicarakan? Misi apa? Kamu adalah pemain dari dunia nyata. Tugas utama kamu adalah menaklukkanku, kan? Direktur Jin, astaga, player Yushen. Ini surat pengunduran diriku. Tolong, disetujui. Kau terus bilang tugasku menaklukkanmu. Tugasmu menaklukkan aku? Ya, benar. Tugasku menaklukkanmu. Sekarang aku berhasil merayumu. Aku tidak perlu lagi di sisimu. Aku wanita yang pelin-pelan. Aku akan tinggalkan setelah mendapatkannya. Yang selanjutnya, pasti lebih baik. Jadi, semua hal yang lalu kau lakukan semata-mata untuk merayuku. Iya atau tidak? Apa pentingnya? Aku hanya wanita jahat. Mendapatkan cintamu terlalu cepat. Itu membosankan. Gak ada lagi yang baru. Selamat tinggal, Jin Nanxing. Maaf, aku terlambat. Bolehkah aku lebih serakah? Ah? Kamu juga kedinginan? Ayo hangat bersama. Zhuang Sixi. Ketulusan seseorang itu terbatas. Halo. Aku dengar nanti malam bakal ada hujan meteor. Aku sibuk. Siapa bilang aku ngundang kamu? Oh. Aku cuma egois. Aku di bawah rumahmu. Kamu bisa berdiri di sini sampai subuh besok. Itu nggak ada hubungannya sama aku. Oke. Kalau gitu aku akan berdiri di sini sampai lusa, sampai kamu lihat aku. Zhuang Sixi, kamu siap? Siapin apa? 3, 2, 1. Halo Pak Direktur Jin, saya lulus S2 tahun ini. Saya lulusan, baru jurusan administrasi bisnis. Keinginan terbesarmu udah terwujud sekarang? Kamu udah selesaiin semua tugasmu. Kenapa sekarang kamu mau nyenengin aku? Tugasku tidak pernah mengejarmu. Tugas utamamu sudah dimulai. Silakan selesaikan tugas menjadi ketua Fuxin. Nanxing, aku salah paham sama kamu.
Selamat ultah. Berapa banyak kejutan yang sudah kamu siapkan? Masih banyak kejutan lain yang belum kamu tahu. Suyi, aku curiga email Zhuang Ixi telah diretas secara ilegal. Aku tahu kamu cukup ahli di bidang komputer. Tulang leherku belakangan ini sakit. Aku pengen banget pergi ke pemandian air panas atau pijat. Dia dikerumuni fans kemarin lusa, dan kemarin tidak keluar rumah. Kenapa kamu ada di sini di tepi sungai hari ini? Hidupku terbagi menjadi dua bagian. Sebelum bertemu kamu, dan setelah bertemu kamu. Bukankah ini jalan sebelum aku menyeberang? Jadi kamu adalah Jin Nanqing. Aku bukan Jin Nanqing. Apa aku ini Ai? Pak Jin, kamu punya pilihan lain? Tapi kalau kamu mati, aku akan bagaimana? Aku nggak nyangka kalau aku cukup penting di hatimu. 36 strategi untuk mematahkan hati pria. Kamu mau mematahkan hati siapa? Kenapa kamu menyelamatkanku? Apa yang kamu bilang? Kalau aku tidak menyelamatkanmu, apa aku diam saja melihatmu mati? Aku benar-benar nggak suka orang lain pakai barangku. Tapi kamu bukan orang lain, boleh aku lebih serakah. Kamu juga kedinginan kan? Berpelukan untuk kehangatan. Makna berpelukan adalah orang saling berpelukan untuk menghangatkan satu sama lain. Kamu bukan cerita. Kamu selalu ada di sisiku.